Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Mata kuliah kewarganegaraan dengan pembahasan demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berpijak pada aturan yang dibuat secara demokrasi atau disebut juga demokrasi konstitusional. Ciri dari demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang demokratis, yaitu pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dan demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Maka secara normatif, demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah demokrasi yang bersumber dari nilai Pancasila, khususnya nilai sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, yang mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Demokrasi Pancasila secara luas adalah kedaulatan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita bangsa. Dan demokrasi Pancasila secara sempit artinya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan yang sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar terus berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi. 10 pilar demokrasi diantaranya yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluruh penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia, para pemeran politik dan pemimpin negara, serta semua warga negara dalam menerapkan demokrasi dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap hak dan harkat martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, demokrasi
yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Prinsipnya, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi atau kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan, dan dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR dan DPRD. Untuk mengisi lembaga perwakilan, perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan. Untuk mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 bukan dengan kekuatan naluri, bukan dengan kekuatan otot, dan bukan dengan kekuatan massa semata-mata. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negaranya agar ada kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan pada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Pembatasan kekuasaan itu untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada satu orang dan memberikan kesempatan pada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang manipulatif. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal yang berpura-pura. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan anarki. Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang mempopulerkan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Selanjutnya, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 45 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan daerah otonomi kecil yang ditafsirkan dengan daerah otonomi tingkat 1 dan daerah otonomi tingkat 2. Dengan peraturan pemerintah, daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri dan diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, mengindikasikan bahwa demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi, kekuasaan negara tidak dipusatkan pada pemerintahan pusat, namun sebagian diserahkan pada pemerintahan daerah dan menjadi urusan rumah tangga pemerintahan daerah itu sendiri. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 45 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak yang khusus. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab,
bukan juga soal mengorganisir kedaulatan negara atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi juga bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi menurut UUD 45 ternyata juga ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pilar demokrasi Pancasila yang ke-10 adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 45 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam sejarah NKRI yang hampir 1 abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai, ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa ini adalah masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran dari parlemen dan partai politik. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan yang membangun sesudah kemerdekaan. Yang kedua, periode tahun 1959 sampai 1965, masa periode demokrasi terpimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh partai komunis, dan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode ketiga, tahun 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formal pada periode ini adalah Pancasila, UUD 45, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 45 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Yang keempat, periode tahun 1999 sampai dengan sekarang pada masa demokrasi Pancasila era reformasi yang berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian pembahasan dalam kesempatan kali ini mengenai tema demokrasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.